Plaza Banten, cari kebutuhan apapun di Banten. Kali ini mau bahas tentang Plaza Banten di Inaprok bersama Kepala Divisi Riset dan Teknologi Informasi Bapak Endang Saputra. Halo Pak. Halo nih. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Bapak Sehat. tanpa berbahasa basi Pak. Ya. Mau tanya seputar Plaza Banten di Inaprok nih Pak ya. Ya boleh. Inaprok itu berarti dari versi 5 ke versi 6 gitu ya Pak ya. Oke. Pak, aku mau tanya nih Pak. Pertanyaan pertama aku mau tanya tentang ini Plaza Banten sudah naik ke versi 6 nih. Belanja dinas melalui Inaprok nih. Iya. Gimana nih Pak? Iya alhamdulillah nih. Jadi ada beberapa marketplace yang udah berhasil ya. Karena memang dadakan waktu itu rencananya di akhir tahun, di awal tahun ternyata kita dikejar sama LKPP di akhir tahun ini. Jadi bulan November udah rame-rame buat integrasi atau pindah ke dalam versi 6. Jadi tadinya ada di versi 5. Sekarang Plaza Banten sudah ada di versi 6-nya LKPP. Oke. Sudah bisa transaksi di versi 6. Jadi yang dulu dipegang sama LKPP sekarang dihandle sama kalau nggak salah dari BUMN-nya pemerintah pusat ya. Oke. Gitu. Oh. Ada beberapa marketplace yang udah, tapi alhamdulillah Plaza Banten udah berhasil. Sudah masuk ya Pak ya? Sudah masuk ke versi 6. Jadi versi 5 udah ditutup. Oh, versi 5 udah ditutup. Iya. Gitu. Berarti udah nggak bisa belanja lagi di versi 5 nih Pak ya? Iya betul. Terus kayak lebih mudah gitu nggak sih Pak? Lebih ini ya, user experience-nya lebih dapat sih Oke. dibanding yang versi 5. Tapi ya gitu, pasti ketika migrasi dari yang lama dengan yang baru pasti butuh penyesuaian. Gitu. Oh iya, berarti kemungkinan ada beberapa kendala nggak sih Pak kalau imigrasi yang tadi Bapak bilang itu tadi? Migrasi data itu pasti ada. Pasti ada kendala di lapangan, itu pasti ada. Ya karena kemarin nih sahabat Plaza Banten nih aku tuh karena saya kan pendampingnya Pak ya. Jadi kemarin itu ada beberapa dinas tuh yang kebingungan gitu Pak. Kayak mencari histori transaksi yang lamanya tuh kemana kayak gitu. Iya. Nah, mungkin itu salah satu kendala mungkin ya Pak ya. Itu gimana tuh Pak? Ya, jadi tahap migrasi itu memang belum selesai 100% ya. Jadi masih ada beberapa yang perlu ditambahkan fiturnya gitu. Pertanyaan itu memang beberapa kali gitu ditanyain, terus transaksi saya gimana yang kemarin. Nah ya itu Pak, saya sekarang udah di versi 6 nih, kan transaksi saya nggak ada yang di versi 5. Jadi Plaza Banten saat ini bikin untuk sementara ya, untuk menjembatani dua versi ini, kita bikin satu subdomain URL baru. Jadi ini bisa info ke teman-teman pelanggan kita di V5 ya, kemudian angka 5.plazabanten.com. Itu adalah versi 5-nya. Jadi teman-teman yang sudah belanja sebelum tanggal 15 November 2025, kemarin sebelumnya ya, karena tanggal 15 kan ditutup tuh. Jadi adanya di versi 6. Versi 5-nya kan sebelum tanggal 15 tadi gitu. 15 November tadi. Nah, menjadi kebingungan pasti di versi 6. Saya ngelihat histori saya mana, ada beberapa transaksi yang memang belum selesai, ini gimana. Nah, maka kita untuk membantu proses ini kita buat URL v5.plazabanten.com. v5.plazabanten.com. Nah, itu tadi. Jadi teman-teman OPD pelanggan kita yang masih bingung mau menyelesaikan transaksi yang masih menggantung, misalnya tadinya transaksinya udah dari bulan sebelumnya, misalnya dari bulan Oktober tuh, kemudian mau proses penyelesaian itu di versi 5. Kemudian masuknya gimana? Kan udah ditutup. Iya Pak. Versi 5-nya. Itu gimana Pak? Jadi Plaza Banten juga ada satu login khusus untuk pejabat pengadaan, PPK sama bendahara. Nanti bisa dibantu sama admin, sama Minza Plaza Banten. Minza, iya. Oh jadi kayak gitu ya.
Makanya Plaza Banten memudahkan juga nih. Tepuk tangan loh buat Plaza Banten. Iya. Oke, itu kalau pelanggan masuk pertama kali nih Pak ke Plaza Banten lewat Inaprok gitu tadi Iya. Pak ya. Menampilkan kan pop up untuk update profile di Plaza Banten. Itu kenapa ya Pak? Iya betul nih. Jadi untuk teman-teman yang sudah setia, kami ucapkan terima kasih. Dari saya juga terima kasih udah setia sama Plaza Banten. Begitu masuk ke versi 6 lewat Inafrok, pastinya teman-teman di dinas mungkin sudah punya user akunnya sendiri-sendiri ya untuk belanja. Ketika masuk diklik Plaza Banten, yang tampil adalah POM alert untuk segera update profil. Kenapa sih gitu? Iya. Dan di situ poinnya sebetulnya kami hanya ingin tahu email yang ada di versi 5. Kenapa begitu? Karena nanti ketika versi 5 tadi sudah kami tutup Plaza Banten, maka data history tadi harusnya ada di versi 6. Oke. Lalu bagaimana untuk mengkoneksikan yang versi 5 dengan versi 6? Maka kami butuh email yang ada di versi 5. Email yang sebelumnya berarti ya Pak ya? Email sebelumnya di versi 5. Di versi 5. Email sebelumnya di versi 5 apa? Bapak Ibu yang belanja di Plaza Banten, dimasukin tuh di POM tadi, alert tadi. Pak, email saya sama dengan yang ada di Inaprok. Berarti sama email yang dimasukin. Oh. Ada lagi kendala, Pak saya lupa email saya di versi 5. Itu gimana Pak? Call Plaza Banten. Jadi ada Minza, nanti bisa komunikasi. Bilang ke Minza, saya lupa passwordnya. Bukan cuma lupa password ternyata, emailnya pun lupa gitu. Ada kasus itu. Jadi gimana caranya, tanya ke adminnya Plaza Banten. Nanti dibantu. Nanti admin bisa lihat transaksi Bapak yang masih menggantung belum terselesaikan. Nanti kan di situ ada emailnya apa gitu. Pokoknya didampingi terus oleh Minza ya Pak ya? Didampingi admin sama ada pendamping Leon. Dan teman-teman di lantai 8 ya, gedung terpadu SKPD terpadu di Pemprov. Mereka stay di sana kok. Untuk kendala ini bisa mereka bantu nanti. Pokoknya siap membantu di lantai 8 ya Pak ya? Kalau nggak salah ya. Soalnya kemarin pindahan, apa pindah, di lantai 8, apa di lantai 6, apa di lantai 7. Ya, pokoknya nanti tertera lah di sini lah ya. Nanti ada. Oke Pak, itu dari bicara tentang pop up tadi nih Pak. Selanjutnya aku mau nanya nih Pak, kalau ada keluhan keterlambatan pembayaran ini gimana nih Pak? Wah, ini emang isu dari zaman versi 5. Gitu. Ya, isu versi 5, pembayarannya kenapa ada beberapa yang lambat. Telat gitu. Telat. Jadi sebenarnya ini miss-nya aja, miss informasi ya, miskomunikasi atau keterlambatan informasi lah ya. Oke. Nggak di versi 5, nggak di versi 6 masih sama nih. Kenapa sih? Sebabnya adalah kita masih memang menggunakan belum murni virtual ya, belum murni digital gitu. Jadi ada beberapa pembayaran yang memang masih transfer manual. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena dalam rangka Plaza Banten juga bagian dari pemerintah Provinsi Banten. Kemudian Provinsi Banten punya Bank Banten begitu, yang memang sedang terus membangun ya secara teknologinya. Jadi kebetulan masih transfer manual. Kemudian ketika transfer manual dilakukan dan teman-teman OPD tidak mencantumkan nomor pesanan, saya nggak tahu apakah teman-teman di pejabat yang belanja atau yang nerima PPK atau bendahara gitu yang bisa mencantumkan nomor pesanan. Jadi teman-teman ketika belanja di Plaza Banten kan pasti ada nomor pesanannya ya, nomor order atau nomor invoice. Sebenarnya nomor ini sebagai dasar kami untuk bayar, untuk melakukan pembayaran ke penjual yang sudah bermitra dengan kita, yang transaksinya sudah berhasil di Plaza Banten kan. Nah, ketika taruhlah ada 500 transaksi, kemudian admin Plaza Banten mau melakukan transfer ke penjual.
Dari 500 data tersebut kita nggak tahu ini transaksi si penjual mana. Oke. Ada transaksi 500 penjual nih hari itu. Kemudian ada yang nunggu kan, saya kok belum ditransfer, padahal dari yang beli sudah melakukan pembayaran. Dalam hal ini bendahara sudah melakukan pembayaran. Mungkin sudah masuk uangnya ke Plaza Banten, tapi kita nggak tahu ini uang siapa. Mau ditransfernya kemana ya Pak ya? Ditransfernya kemana gitu. Iya. Kenapa sih bisa terjadi itu? Karena tadi ternyata ketika melakukan pembayaran, entah lupa, entah menjadi habit gitu ya, biasanya tidak pernah mencantumkan, akhirnya itu menjadi kebiasaan. Tidak mencantumkan nomor order, padahal itu poin penting bagi kami untuk segera melakukan pembayaran ke penjual itu tadi. Karena ada 500, nggak ada nomor pesannya, mati Bu. Puyang. Maka dengan itu kami harus mengkonfirmasi ke penjual, ke pembeli, Pak, ada pembayaran nggak Bu? Ada. Dikali 500 kita konfirm berapa lama tuh waktu? Kalau orangnya langsung respon, kalau enggak slow respon gimana ya Pak ya? Seminggu baru jawab, mati gua. Dan itu yang terjadi. Jadi mohon maaf di teman-teman penjual ketika ada keterlambatan, bukan di Plaza Banten sengaja ya, enggak, tapi kejadiannya itu seperti itu. Ada beberapa pesanan yang kita sulit mencari nomor pesanan. Nomor orderan itu kita sulit mencari. Kita harus konfirmasi dulu. Maka akan sangat membantu kami dan teman-teman penjual ketika teman-teman di bendahara atau di Bank Bantennya itu mencantumkan nomor pesanan. Order itu tadi ya Pak ya. Order itu. Jadi kami tahu di rekening koran nanti tercatat nomor pesanan ini yang harus segera dibayar. Kenapa? Karena uangnya sudah masuk gitu. Jadi SOP kita paling lama sebetulnya 3 hari. 3 hari ketika uangnya masuk, kemudian dicek transaksinya betul, rekening penjualnya betul, maka berproses kemudian ditransfer. Kalau semuanya sudah betul, mungkin hari itu ditransfer, hari itu juga masuk ke penjual itu. Oke, jadi begitu Bapak Ibu penjual ya. Kendalanya bukan di Plaza Bantennya, tapi salah satu faktornya dari ada faktor yang lain. Ada faktor yang lain. Jadi Bapak Ibu tolong cantumkan nomor orderan. Bayangin kalau sehari 500 pesanan ya Pak ya. Kalau 500, kalau 1000 coba bayangin. Itu dia. 2 hari 2 malam tuh nggak tidur. Itu matanya keluar si admin. Iya sih Pak. Belum lagi ngadepin, kok belum masuk. Waduh. Padahal dia lagi nyari kutu. Rambutnya gondrong lagi. Tapi emang kayak gitu sih Pak, kalau penjual kan dia kan uangnya mungkin diputar lagi ya Pak ya. Dan kita memahami itu, dan harapan kita di sini bisa informasi pada pertemuan ini ya, mudah-mudahan nanti nyampe ke teman-teman yang melakukan pembayaran. Itu sangat penting. It's very important. Wait. It's very important. Iya, nomor order itu sangat penting. Penting banget ya Pak ya. Percepatan alur transaksinya. Iya betul. Oke Pak. Kalau itu tadi keluhan-keluhan nih Pak ya. Nah, aku mau nanya lagi nih. Di Plaza Banten ini kan ada negosiasi. Nah, aku kira hanya di pasar, ternyata di Plaza Banten juga ada negosiasi. Negosiasi online ya Pak ya. Pak, itu gimana Pak? Masih banyak yang bingung nih Pak tentang negosiasi itu sendiri Pak. Bisa tolong jelaskan Pak? Ya, jadi ada perubahan fitur ya dari versi 5 di Plaza Banten. Fitur dari negosiasi. Negosiasi itu bukan cuman offline, online juga ada nego. Kenapa sih? Itu juga merupakan kewajiban ya. Jadi ada aturan dari pemerintah pusat. Ketika transaksinya di atas 50 juta satu invoice, itu mestinya ada negosiasi. Apa sih perubahan fitur dari versi 5-nya On gitu? Kok jadi pada bingung? Ya pasti bingung karena memang tahap migrasi ini pasti yang biasanya A kemudian berubah A, B, C kan pasti agak bingung ya. Kemudian kita juga belum sempat sosialisasi secara menyeluruh ya, secara menyeluruh itu belum, masih bertahap. Versi 5 itu, jadi Oni beli air, kemudian kopi, kemudian ini ada cobain kopi, jangan lupa Kopi of Banten Indonesia.
Tepuk tangan dulu buat Pandang. Lalu Pak? Keluarlah tagihan. Oke. Totalnya berapa? 50.000 misal, contoh ya. Jangan 50.000 deh. Yeah. Udah 45.000 aja gitu. Oh iya. Itu nego kan? Nego. Itu di versi 5. Oke. Kalau kemudian sellerin jawab, oke lah jadi 45.000. deal. Bungkus. Bungkus gitu. Di versi 6 beda. Gimana Kenapa tuh, Pak? berbeda? Ternyata teman-teman di OPD atau di dinas, Pak saya nggak bisa, nah ini jadi satu, kemudian baru dinego. Kenapa? Karena ini harganya sudah final, ini sudah final, ini bisa dinego nih. Oh oke. Jadi yang di 3 item tadi yang saya mau nego cuma ini, misal gitu. Di versi 6 seperti itu. Jadi kopi saya nggak nego, ini apa namanya? Cobain kafe. Butterscotch. Butterscotchnya cobain, enak. Iya oke. Tadi saya udah ngopi di bawah. Jadi sekarang Dilanjutin. Lalu Pak. yang dinegosiasi cuma ini. Ya. Jadi sekarang perubahan fiturnya itu. Jadi ada 3 produk. Bapak Ibu nanti yang beli bisa negosiasi berdasarkan produknya tadi. Oh. Dan ternyata karena masih proses migrasi ini, saya sudah nego Pak. Tapi setelah itu saya tidak bisa melanjutkan proses berikutnya, nggak bisa di next di sistem. Oke. Ada 2 kemungkinan. Ternyata udah nego, yang jual Oni ternyata belum tahu kalau barangnya lagi dinegosiasi. Maka harus menunggu penjualnya melakukan action. Saya terima negosiasinya yang tadinya harganya 6.000 jadi 10.000, kan jadi lebih mahal tuh. Ketika dia tidak melakukan action atau mau melanjutkan atau tidak nih negosiasinya, deal atau enggak, maka si pembeli harus nunggu dulu. Oh. Si penjual melakukan prosesnya dulu dong. Ketika dia prosesnya oke, baru bisa lanjut ke proses berikutnya, ditolak atau diterima negosiasi tadi. Itu kalau diterima Pak. Kalau diterima. Kalau ditolak Pak? Jarang nolak sih biasanya. Karena biasanya transaksi di pemerintah itu sudah by pagu anggaran gitu. Dan memang itu sudah ditelaah dari jauh-jauh hari berapa harganya gitu. Jadi kemungkinan tidak atau ditolaknya itu kecil kemungkinannya. Tapi kalau ditolak kemudian tapi itu memang tidak cocok ditolak, ya bisa ditolak. Artinya si penjual tidak setuju, kemudian nanti si pembeli ada notif bahwa penjual tidak menyetujui negosiasi itu. Oh. Kemudian langkah selanjutnya apa? Oh ya udah, misalnya tetap dilanjutkan dengan pesanan tadi, tapi harganya ngikutin kesesuaian dari si penjual, ya bisa lanjut. Oh gitu. Tapi ternyata ada kendala lagi di versi 6 ini. Kendalanya? Yang mungkin informasinya belum tahu karena tadi kita sosialisasinya belum menyeluruh. Saya sudah Pak nego, penjualnya juga sudah respon. Sudah oke penjualnya. Sudah oke. Tapi kok masih nggak bisa dilanjut? Nah itu kenapa Pak? Ada satu hal lagi. Ternyata entah itu sengaja atau tidak sengaja, si pembeli mungkin iseng dia cek kategori yang lain ya. Pada saat dia masuk, pertama adalah dimakan minum nih, makan minuman ya dia masuk. Dia sudah pesan, dia negosiasi, kemudian si sellernya sudah jawab nih, tapi kemudian dia pindah ke kategori lainnya. Maka itu menggantung yang tadi. Lagi negosiasi tiba-tiba lu pindah ke toko lain gitu. Oh gitu. Istilahnya gitu ya. Atau lu lagi negosiasi air, tiba-tiba lu nanyain yang lain, akhirnya fokus airnya kan jadi pindah. Maka ini nggak ketemu. Jadi di sistem ini selesaikan dulu negosiasi di pesanan itu. Nggak pindah ke kategori lain, apalagi toko lain gitu. Iya. Ketika pindah ngekliknya, karena ini sistem diklik ini, maka yang ini akan nggak tercover ya, jadi masih ngegantung. Tapi ketika balik lagi ke sini, masih ada tuh negosiasinya. Itu yang teman-teman mungkin kebingungan ya, pelanggan kita kebingungan. Kok nggak ada? Tadi sih udah nego, kok nggak ada? Ternyata itu pindah kategori. Atau bisa jadi pindah penjualnya malah. Lagi negosiasi dicobain kafe, tiba-tiba ke sana.
Kopi Oh, kenangan. disebut nanti editor bilang tit gitu ini ya, Gitu. blur. Oh, jadi Gitu, kendala-kendala itu. misalkan kita dari kategori mamin nih Pak, terus Iya. kita ke fashion kayak gitu. Selesaikan dulu maminnya dulu Maminnya gitu. selesaikan dulu, negosiasi di makan minumnya selesaikan dulu. Baru bisa ke fashion itu. Baru ke kategori gitu. lainnya, gitu. Kalau misalkan yang ini belum terselesaikan kita ke fashion lagi ya ininya nggak ada kan Ya tadi iya, gitu kalau Pak. offline aja domelin lu sama penjual. Pak, lu lagi nawarin Nah, tiba-tiba ini. lu Lu nawar sono, ono. gitu. Bener aja lu, gua siram nih kan gitu. Takut. Di sistem juga seperti itu. Iya, Jadi iya. tapi memang wajar, sangat wajar di tahap migrasi ini ya. Kita kami juga di Plaza Banten juga banyak terima kasih malah dengan adanya ini langsung live, langsung implementasi, jadi kita tahu ada kendala apa aja gitu di lapangan. Karena kita nih di Plaza Banten kan nggak punya akses login pejabat. Jadi kita nggak tahu apakah ada masalah atau enggak, tapi Kendala kita atau ada enggak. di link yang development sih kita ada. Cuma Oke. terkadang kan ada beberapa feature yang agak berbeda tuh di development dengan di production. Jadi ada dua, ada development itu artinya sistem yang kita lagi coba-coba. Iya. Kemudian yang production itu yang udah real transaksi. Itu bedanya development dengan production ya. Dan pada saat migrasi ini karena kita pakai juga untuk tester nyoba ini ada hitungannya ada salah atau enggak. Akhirnya si Google mencatat itu di URL utama. Jadi mungkin Leoni nyari Plaza Banten, yang tampilnya adalah dep.plazabanten. Itu memang kita nggak bisa kerja cepat untuk menyelesaikan itu. Iya. Nah, semakin banyak nanti yang akses itu otomatis yang Plaza Banten Production akan naik. Iya. Dan ini kejadian kemarin, Pak, saya sudah masuk ke Plaza Banten. Nah, Saya upload produk-produk baru, tapi ketika pelanggan pembeli mau beli ini nggak ada, padahal saya sudah upload loh. ini si penjual Informasi nih. penjual, tapi kok nggak ada, tapi ternyata masuknya adalah ke versi dep gitu. Oh. Kenapa sih versi dep? Kami juga tidak menyalahkan, karena mungkin teman-teman penjual tuh akses di Google, kemudian Google menot di CEO-nya masuk ke dep Plaza Banten. iya, Nah, memang butuh waktu di proses migrasi Iya, gitu. Ternyata salah linknya, ada dep dimasukin ke produk-produknya Masukin dimasukin ke dep tadi gitu. Ya, semoga makin cepet lancarnya apa ya. Iya. Biar nggak membingungkan. Sebenarnya sih kalau udah sering sosialisasi juga nggak banyak yang bingung ya Pak ya, karena ini kan Iya. kita lagi banyak bersosialisasi dari versi 5 ke versi 6 ini ya Pak ya, ke Inaprok gitu ya Pak ya. Iya, ya salah satunya kita diskusi hari ini mudah-mudahan Ya, juga bisa sampai- menjadi bagian ya. Jadi teman-teman pembeli kita, teman-teman mitra penjual juga tahu apa yang harus dilakuin di versi 6 Iya. gitu. Iya. Lagi-lagi sih kami juga terima kasih, kadang-kadang kan menyebalkan tuh ya, mungkin mohon maaf sekali Bapak Ibu yang agak ribet di proses migrasi ini. Iya. Karena memang mungkin lagi padat-padatnya di akhir tahun belanja, alhamdulillah lagi rame-ramenya gitu, tiba-tiba Alhamdulillah. semuanya serba agak baru dan Iya. membingungkan, belum sosialisasi. Wah, ini kacau nih kan gitu. Makanya kita sedang berusaha ini bisa menjelaskan pelan-pelan ya. Terus teman-teman pendamping juga selalu stay di Pemprov, kemudian di Kota Tangerang juga ada di Green Village, ada Leoni dan teman-teman. Jadi bisa berkunjung ke Plaza Ke Banten. Plaza Banten, langsung visit ke Plaza Banten ya. Iya. Kita Gitu. senantiasa mendampingi 24 jam Iya, ya Pak ini ya. pendamping ini. Oke. Pendamping hidup si Plaza Banten. Iya. Bapak dari sini ada yang mau ditambahkan lagi nggak Pak? Masih ada lagi kendala-kendala di lapangan. Nggak sih, itu aja sih, masih kebingungan. Ya, baru itu ya, Iya. baru itu ya. Nanti ketemu permasalahan-permasalahan baru, kita tetap komunikasi aja Iya. dengan admin Plaza Banten ya. Terus mungkin nanti juga ada fitur-fitur baru dari Plaza Banten yang menyusul nanti ya, ada beberapa update sih dari kita juga.
Oke. Gituan soal Plaza Banten mah. Soal Plaza Banten kayak begitulah. Semoga yang belanja makin banyak ya, Ya, Pak. amin. Belanja makin banyak, makin percaya dengan Plaza Banten walaupun perusahaan kita nih BUMD sedang di banyak ujian ya. Memang perusahaan baru sedang Tapi kan ada yang bilang Pak, apa? lagi kalau dikasih ujian kan bakal naik kelas kan Pak. Iya, Nah amin, itu ujiannya biar kita naik kelas lagi Pak. Iya, Oke, udah Pak, ada yang mau disampaikan lagi Pak? Dan lulus ya. Mudah-mudahan lulus Kadang-kadang Pak. ujian kalau zaman saya sekolah mah ada yang nggak lulus. Iya, ya, Cuma Pak, di ya. kurikulum Merdeka aja lulus semua. Tapi kan Pandang sering bilang kan kalau gitu. Kalau misalkan kita kerjanya Bismillah, ikhlas kan, semua lancar jaya Pak ya. Iya, apa juga Iya. tergantung niatnya. Iya, Kalau niatnya benar. udah benar, niatnya kita kerja, Mm-mm. ya udah insya Allah juga Lancar ya, Pak, ya. hasilnya juga akan sesuai Usaha dengan tidak harapan. hasil tidak mengkhianati usaha ya Pak. Gimana sih Pak? Ya itu deh pokoknya. Itu begitu dah. Oke deh Pak, terima kasih Pandang sudah Ya. menjelaskan Plaza Banten di Inaprok ini Pak. Ya. Kan, Bapak semoga sehat-sehat selalu ya Pak ya. Sama-sama. Oke. Semoga sehat juga Leoni dan teman-teman pendamping Ya. Plaza Banten yang lain. Ya, terima kasih Bapak. Oke, sampai sini dulu nih ngobrol-ngobrol sama Pak Endangnya. Sampai ketemu di lain waktu. Plaza Banten, cari kebutuhan apapun di Banten. Di Banten, yang mana-mana. Plaza Banten, cari kebutuhan apapun di Banten. Bapak ke tengah deh, Pak. Oh, ke tengah Iya. ya, salah. Iya, ulang lagi kali ya. Hmm. Jadi kalau closing ke tengah, Pak. Oh iya, so gue peson. Lu ngapa diem aja? Ngomong. Oke. Ini siapa sih ini tempat? Bapak.